Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, summa amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah selalu melimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, ala alim ulama, dan juga seluruh umat muslim sampai akhir zaman. Jadi sudah ada sedikit mukadimah pembahasan yang penting sebenarnya, karena umumnya masyarakat niku masih punya keyakinan-keyakinan yang berdasarkan hadis-hadis yang lemah. Sedangkan untuk urusan akidah itu para ulama mengatakan dasar akidah niku namung tiga, hanya tiga. Satu Quran, dua hadis, tiga ijma. Kalau urusan ibadah bisa ditambah dengan qiyas. Tapi kalau urusan akidah niku yang pertama adalah Al-Qur'an, yaitu kalamullah yang tertulis di dalam mushaf itu. Kemudian yang kedua hadis, namun maksudnya adalah al-haditsus sahih, hadis-hadis yang sahih. Sedangkan hadis-hadis yang lemah niku tidak bisa dijadikan sebagai dasar akidah. Ketika napa mulai akidah didasari dengan keyakinan-keyakinan kejawen. Niku naudzubillah dzalik boleh. Benar-benar tidak boleh dijadikan dasar keyakinan. Boleh ditambahi dengan keyakinan-keyakinan yang didasari dengan filsafat. Dan kejawen niku akan banyak sekali bersinggungan dengan ilmu filsafat. Makanya penamaannya itu selalu dikait-kaitkan. Bulan Sya'ban dinamai dengan nama ruah. Ruah berawal dari kata ruh. Ruh, arwah itu kata jamaknya, bentuk plural. Bentuk plural itu arwah, bentuk tunggalnya ruh. Roh itu bentuk tunggal, bentuk jamaknya adalah arwah. Kemudian bulan Sya'ban dinamai ruah karena didasari keyakinan bahwa di bulan Sya'ban itu banyak arwah-arwah yang pulang mudik. Dhewe mudik malah dhisik. Nek awak dhewe mudik nggih bar bodho, niki ruwe le mudik sadurunge poso. Ini hadis-hadis yang lemah pun tidak ada. Sehingga keyakinan-keyakinan seperti ini adalah keyakinan-keyakinan yang batil. Apalagi keyakinan seperti ini mendasari praktek-praktek ibadah lanjutannya. Seperti apa? Biasanya nek pas ruah niku. Nah niku. Kemarin juga sempat ada teman niku, tonggo niku curhat terkait dengan acara niku. Ternyata mereka butuh biaya yang cukup besar. Sak omah niku kudu nyiapke besek pinten nonton. Nyiapke besek, mungkin tinggi napa berbagi dengan yang lain. Dereng seneke, belum seneke, sehingga perkeluargaan niku minimal untuk nyadran itu butuh budget sekitar 500 ribuan. Sehingga cukup memberatkan bagi yang mungkin ekonominya biasa-biasa mawon. Ya, alhamdulillah di daerah kita niku mboten enten nggih, nggih dhewe niku mboten enten nyadran, sehingga ini menjadi benteng juga bagi kita. Ketika ada yang mau mengacarakan seperti itu, kita
yang harus di garda terdepan untuk membentengi acara ngoten-ngoten iku ben boten kelakon. Meskipun ketika kita melawan ngoten iku mesti enten cercaan dan cacian. Nah, mulai ada juga yang punya keyakinan di malam nisfu Sya'ban itu ada yang melakukan sholat alfiyah. Napa niku? Sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat dalam satu malam. Pripun kira-kira? Bayangke mon berat niku. 1000 rakaat dalam satu malam. Insyaallah kita tidak melakukan itu. Kita cukup beribadah. Ibadah niku tidak perlu ekstrim. Ibadah niku apa anane mawon. Ada seorang sahabat yang dulu niku beribadahnya niku sampai berlebihan. Nek sahabat niku ibadah niku ngantos direm-rem, Pak. Benten kali awak dhewe nggih. Awak dhewe niku mboten sah direm mon. Pun diprok dhewe. Nek sahabat niku le dong ibadah niku sampai gaspol tenan. Sehingga saking gaspole niku sampai direm kalih Nabi. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Dia itu setiap siang hari selalu berpuasa. Nek bengi niku salat malam full satu malam. Dadi ngledak sedelit langsung melek, langsung salat bengi sampai subuh. Dan itu dia lakukan setiap hari. Di siang harinya dia bekerja plus berpuasa. Sehingga bojone niku mboten tahu kedemok. Maka bersyukurlah para istri-istri yang sering didemok niku. Abu Darda niku blas ra kedemok niku bojone niku. Sehingga Ummu Darda itu sampai pernah ketamon sahabatnya Abu Darda itu namanya Salman Al-Farisi. Niku napa? Ngelomprot. Padahal kudune wong wedok niku ketika menanti di rumah itu dalam posisi biasanya le macak niku wong wedok muni. Justru nek metu nggih. Niku kualik niku janjane. Wong wedok niku kudune nek macak niku pas ten ngomah untuk suaminya. Nah, niki ten ngomah niku ngelomprot terus. Sehingga kalih Salman Al-Farisi niku istrinya niku sampai ditegur. Lah kowe iki nek ngelomprot ngono ki apa ya piye? Kemudian ternyata Ummu Darda itu mengatakan, "Lah pripun, Pak? Ora tau ketemok ya." Blas nek awan poso terus, nek bengi full salat malam terus. Maka Salman Al-Farisi niki berinisiatif untuk nginep di rumahnya Abu Darda. Untuk ngerem ibadahe Abu Darda mboten kebablasan ngoten niku. Bengi ya sebagian dinggo turu, sebagian dinggo salat. Nek awan ya kadang poso, kadang ya mboten poso. Itu sampai direm-rem seperti itu. Sehingga kata Salman Al-Farisi kepada Abu Darda, "Fa inna li rabbika 'alaika haqqun." Allah itu punya hak atas dirimu. Wali jasadika 'alaika haqqun. Badanmu itu juga punya hak. Wali zaujika 'alaika haqqun. Istrimu juga punya hak. Wali dhaifika 'alaika haqqun. Tamumu juga punya hak. Fa'ti kulladzi haqqin haqqah. Maka datangkanlah setiap hak pada haknya masing-masing. Allah ya diberi haknya, istri juga diberi haknya, keluarga juga diberi haknya, badan kita juga diberi haknya. Ketika ada tamu, tamunya juga diberi haknya. Niku sampai direm-rem niku. Ibadah yang terlalu ekstrim juga tidak diperbolehkan. Ibadah niku sing bener apa? Sesuai dengan sunnahnya, sesuai dengan tuntunannya. Nek enten tuntunannya laksanakan, kalau nggak ada tuntunannya tidak perlu dilaksanakan, tidak perlu berinovasi. Untuk malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang sutroh atau pembatas sholat.
Sutroh familiar nggih bahasa niki nggih. Sutroh dalam sholat. Secara bahasa yang dinamakan sutroh itu adalah ma yustaru bihi, kainan makan. Ma apapun, yustaru yang dipakai untuk menutup, bihi dengannya, kainan makan, apapun itu bentuknya. Jadi segala sesuatu yang digunakan untuk menutupi apapun itu bentuknya, itu namanya sutroh, pengertian secara bahasa. Namun secara istilah, karena sutroh ini dikaitkan dengan masalah sholat, maka pengertian secara istilah ini menjadi dipersempit, sehingga yang dimaksud sutroh adalah ma yunsabu amamal musolli, sesuatu yang ditegakkan di depan orang yang sholat, min ason, berupa tongkat, au tasnimi turab, atau tanah yang digunduk, sing disusun, tanah sing didamel gundukan, au takwimatin, atau semacamnya, liman ilmururi amamahu, untuk mencegah orang yang lewat di depannya orang yang sholat. Jadi intinya sutroh itu adalah pembatas di antara orang yang sholat dengan orang yang lewat di depannya orang yang sholat. Ini yang dimaksud dengan sutroh sholat. Jadi kalau kita mau sholat, itu di depan kita itu ada pembatasnya, macam-macam pembatasnya itu. Bisa dalam bentuk tembok, bisa dalam bentuk tembok. Kalau jenengan sholatnya pas ngarep tembok niku. Atau dalam bentuk apa? Tongkat, atau dalam bentuk tas. Jenengan bentuk tas, tasnya didelehke ten ngajenge. Atau kopiah umpamane, kopiah didelehke tinggi pembatas. Atau kalau memang benar-benar tidak ada, dibikin garis. Au hatton yahuttuhu, atau garis yang dia buat di depannya. Itu bisa dijadikan sebagai sutroh. Sehingga para sahabat itu dulu ketika masuk di dalam masjid niku balapane nopo? Balapane untuk mencari sutroh. Ada kalanya balapan sing nyerak dengan tembok, atau ketika ada tiang, balapan pada tiang atau cagak niku. Jadi mboten balapan lek golek lendetan, mboten. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Dan ini juga perlakuan para sahabat secara umum itu juga bisa jadi dalil. Dalil apa? Takririyahnya Rasulullah SAW. Apalagi itu tidak hanya takririyah, ada sabda dari Rasulullah SAW. Nah, dalam satu riwayat ada perbuatannya Rasulullah SAW. Atau ada juga perkataan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau menjelaskan tentang sabda Rasulullah, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha." Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan salat, maka sholatlah menghadap sutroh dan mendekatlah kepadanya. Jarak antara sutroh dengan dirinya itu tidak boleh terlalu jauh. Paling tidak sekitar 3 dirok. 3 dirok itu 3 lengan, 3 hasta. Lengan dirok niku jarak antara siku dengan ujung jari niki. Ini 1 dirok. Siku sampai ujung jari ini namanya 1 dirok. Sehingga jaraknya antara orang yang sholat dengan sutroh itu paling tidak sekitar 3 dirok, itu 3 lengan.
Kemudian hukum untuk menjadikan sutroh itu jumhur ulama mengatakan hukumnya mustahab. Bahkan sebagian ulama ada yang menjelaskan itu adalah ijma', bukan hanya jumhur. Kalau jumhur niku mayoritas, tapi kalau ijma' niku semua, kesepakatan semua ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan itu adalah ijma' bahwa disunnahkan memakai sutroh di dalam sholat, memakai sutroh. As-sutratu baina yadayil musalli idza kana imaman aw munfaridan sunnatun muakkadah. Sutroh antara orang yang sholat ketika dia menjadi imam atau orang yang sholat sendiri itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Jadi bukan namung sunnah biasa, tapi sunnah yang sangat ditekankan. Mustahab dengan sunnah niku sama. Nggih. Jadi sunnah niku memang istilahnya di dalam fikih niku macam-macam. Ada yang mengatakan namanya itu sunnah, ada yang mengatakan namanya mandub, ada yang mengatakan namanya mustahab. Niku sama. Sunnah, mandub, mustahab niku artinya sama. Nah, secara bahasa sunnah niku berarti dianjurkan. Mustahab juga sama, disenangi. Mandub, nadaba itu diajak, dianjurkan, sama. Bisa mandub, mustahab, sunnah itu artinya sama. Dan sunnahnya ini sunnah muakkad. Dan 4 mazhab mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkad. Nah, salah satunya dijelaskan oleh Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah niki seorang ulama yang bermadzhab Hambali. Di dalam kitab Al-Mughni, di dalam kitab Al-Mughni dikatakan bahwa hukumnya apa? Hukumnya sutroh itu adalah apa? Mustahab. Dan mengambil sutroh ini berlaku baik untuk orang yang jadi imam ataupun orang yang sholatnya sendiri. Jadi tidak berlaku untuk orang yang jadi napa? Makmum. Nek makmum niku mboten perlu ndamel sutroh. Jadi yang perlu membuat sutroh niku namung 2. 1 imam, 2 orang yang sholat munfarid. Nek makmum niku mboten dianjurkan membuat sutroh. Nek saben makmum gawe sutroh kebak barang niku ten ngarepe wong sing salat. Ten ngarepe wong salat yang cerendel wonten tas malah ganggu salat nggih. Jadi imam itu menjadi sutrohnya orang yang bermakmum kepadanya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sawi, beliau bermadzhab Maliki, wa nutiba sutratan li imamin wa fadlin. Wa nutiba sutratun li imamin wa fadlin, dan dianjurkan menggunakan sutroh bagi imam ataupun orang yang sholat sendiri. Wa amal makmum, sedangkan makmum fal imamu sutratuhu, imam itu otomatis menjadi sutrohnya makmum. Makmum tidak perlu membuat sutroh. Namun memang ada sebagian kecil ulama yang mengatakan sutroh itu hukumnya wajib. Ini juga kalau ketengahkan ada perbedaan pendapat nih. Yang lebih kuat ini kok hukumnya sunnah. Meskipun ada yang berpendapat hukumnya wajib. Yaitu yang berpendapat bahwa sutroh itu hukumnya wajib adalah Imam Asy-Syaukani. Beliau berpendapat didasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri di atas tadi. Fal yusolli ila sutroh. Karena isimnya kan fi'ilnya itu fi'il amr, bentuk perintah.
kata kerja bentuk perintah. Dan secara umum kalimat perintah itu kan hukumnya wajib. Perintah niku berarti hukumnya wajib kecuali ada penjelasan yang menerangkan bahwa itu perintah yang sifatnya sunnah atau mubah. Karena ada perintah yang sunnah, ada perintah yang mubah. Di dalam Al-Quran pun juga sama. Ada perintah yang sifatnya sunnah, ada perintah yang sifatnya mubah. Yang sifatnya mubah apa contohnya? Dan ini surat Al-Jumu'ah. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Ketika sholat Jumat sudah selesai, fantashiru fil ardi, bubarlah di muka bumi. Bukan berarti ketika jenengan rampung Jumatan tetap ten jero masjid itu salah. Karena perintah di ayat itu adalah perintah yang sifatnya niku mubah, amar ibah, perintah yang sifatnya niku mempersilahkan, memperbolehkan. Imam Asy-Syaukani mengatakan fihi anna ittikhadha sutra wajibun. Di dalam hadis tadi ada kesimpulan bahwa mengambil sutroh, memakai sutroh di dalam sholat itu hukumnya wajib. Ini pendapatnya Imam Asy-Syaukani. Pendapat yang lebih masyhur dan lebih kuat adalah hukumnya memakai sutroh itu hukumnya sunnah. Sehingga ketika ada orang yang sholat tanpa sutroh, niku hukum sholatnya tetap sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala sunnahnya. Dan ini yang mungkin belum begitu menjadi pengertian kita. Jadi nek sholat niku disunnahkan, napa? Membikin sutroh. Jadi ampun ngantos sholat niku malah justru diisi ten bagian buri dewe, sehingga nanti akan mengganggu orang yang lewat di depannya. Kalau di paling belakang maka dia harus bikin sutro. Tapi kalau di paling depan niku kan otomatis sutrohnya adalah tembok niku. Dan paling ngarep nih kan otomatis sutro niku tembok. Nah, bagi yang sholat sendiri di belakangnya niku disunahkan bikin sutro. Terkadang oleh pas sholat Jumat niku jarang sekali tau nggih, ada orang yang sholat niku damel sutro. Niku belum tahu atau memang napa nggih, tidak mau mengamalkan. Nah niku berarti kemungkinan besar mungkin dereng ngertos. Disunahkan ketika jenengan sholat niku sholat munfarid, jenengan bikin sutroh di depan orang, di depan ketika di depannya kita yang sedang sholat. Sutroh niku macam-macam, bisa dalam bentuk tembok, bentuknya tiang atau tas, atau mungkin garis, atau bahkan bisa jadi orang yang duduk di depan kita. Itu kita niatkan itu sebagai sutroh, itu juga bisa. Sebagian ulama memperbolehkan itu. Sajadah. Sutroh itu bentuknya seharusnya lebih tinggi. Jadi jenengan betul sajadahnya itu. Kalau itu kan napa nggih? Datar ta niku. Nggih. Bentuk garis itu. Garis sebagai sutroh itu adalah apa jenenge? Pilihan terakhir. Garis itu pilihan terakhir dalam membentuk sutroh. Pilihan yang utama adalah benda. Umpamanya tas atau tembok atau mungkin bangku ngeten iki. Kalau memang memungkinkan. Kalau memang kira-kira tidak memungkinkan nggih, pripun malih? Ya tidak memakai sutroh. Kemudian hikmah disyariatkannya membuat sutroh niku napa? Hikmah disyariatkannya sutroh adalah agar seseorang itu bisa lebih khusyuk di dalam sholatnya, sehingga terjaga pandangannya dari sesuatu yang melintas di hadapannya. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan
tentang hikmah pensyariatan sutroh ini. Qala al ulama wal hikmatu fi sutroh kaful basar. Para ulama mengatakan hikmah dari memakai sutroh adalah mencegah pandangan amma wara'ahu, dari pandangan yang di belakangnya, man yuhtazu biqurbihi, menghalangi dari orang-orang yang berada di dekatnya untuk melewatinya. Jadi dua hal dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Hikmah dari pensyariatan sutroh itu yang pertama mencegah pandangan orang yang sedang sholat. Jadi pandangannya ke arah sutroh atau di belakangnya sutroh. Kemudian hikmah yang kedua adalah mencegah orang yang lewat di depannya. Oh iki lagi sholat, sebabnya dia gawe sutroh ning ngarepe, sehingga dia akan tahu berarti saya tidak boleh lewat pas di depannya, kecuali dia boleh lewat di depannya adalah depan di luar sutroh. Makanya sutroh 3 dhiro tadi, dia lewatnya di bagian 5 dhiro atau 4 dhiro, nah itu diperbolehkan. Tapi kalau sudah masih masuk di sutroh itu dia tidak boleh lewat. Bahkan menjadi salah satu dosa bagi orang yang lewat di depannya orang yang sholat. Dalam satu riwayat dikatakan, seandainya seorang itu lewat di depannya orang yang sholat, seandainya seorang itu berhenti selama 40 masa, itu lebih baik daripada dia lewat di depannya orang yang sedang sholat. Artinya dosa besar ketika seseorang itu lewat mujlung mawon teng ngarepe wong sing lagi sholat. Nah, ketika tidak ada sutroh, batas itu menjadi rancu. Ketika tidak ada sutroh, batas dia boleh lewat ataupun tidak boleh lewat itu menjadi rancu. Tapi ketika ada batasnya, ada sutrohnya, batasnya itu menjadi jelas. Oh berarti sing ora oleh dilewati jarak iki, sing jarak di luar itu dia boleh lewat. Untuk khusus yang perempuan kan biasanya dari cara membuat soft itu kan dari belakang. Itu bagaimana dengan batasan sutroh itu? Kalau sholat berjamaah itu kan sutroh itu khusus untuk orang yang jadi imam. Kalau makmum itu tidak perlu membuat sutroh. Nah, tadi yang ditanyakan tentang barisan wanita. Barisan wanita tetap tidak perlu membuat sutroh. Adapun barisan wanita niku sebenarnya memang yang paling baik itu adalah yang paling belakang. Dalam satu riwayat dikatakan khairu sufufir rijal amamuha awaluha, sebaik-baiknya safnya laki-laki adalah yang paling depan. Wa khairu sufufin nisa, sebaik-baik safnya perempuan akhiruha, adalah yang paling belakang. Sebaik-baik barisannya perempuan yang paling belakang, sehingga barisan wanita niku harusnya dimulai dari yang paling belakang. Sebenarnya ada makmum yang dari itu kan otomatis di depannya itu enggak apa-apa. Betul masalah. Yang penting dia sudah di luar tempat sujud, sudah di luar batas sujudnya. Tapi kalau di dalam batas sujudnya, dan itu tidak boleh dia lewati depannya. Kemudian batasan tentang sutrah itu. Dalam satu riwayat dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sutratil musalli. Rasulullah pernah ditanya tentang sutrahnya orang yang salat. Kemudian beliau mengatakan mislu mukhiratir rahli, semisal sandaran belakang kendaraan, kayu yang diletakkan di atas punggungnya unta itu, sandaran belakangnya kendaraan. Enten sepeda listrik sing model sakniki kan jog sing mburi niku enten munggahe niku ta. Lah ngoten niku. Itu batasan sutroh itu. Kemudian di riwayat yang lain
dijelaskan oleh Ibnu Qudamah. Beliau menjelaskan tentang ukuran akhiratul rahli ini, mukhiratul rahli. Hadisnya kan namun secara umum. Cuman rincian ini kok jajannya pripun toh yang dimaksud sandaran belakang kendaraan itu. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah, wa dzahir anna hadza ala sabilit takrib la tahdid. Yang zahir, yang tampak dari hadis ini adalah bentuk pendekatan. Takrib niku pendekatan. La tahdid, bukan pembatasan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qaddaraha fi akhiratir rahli. Nabi hanya mengira-ira dengan akhiratir rahli, sandaran belakang kendaraan. Wa akhiratur rahli takhtalifu fituli wal qisari. Sedangkan akhiratur rahli, sandaran belakang itu panjang dan pendeknya niku berbeda-beda. Kayak kendaraan itu kan dimensinya benten-benten. Enten sing kendaraan niku gede banget, enten sing kendaraan niku mini, cilik. Begitu juga sandaran belakang kendaraan. Niku ada yang sandaran niku gede. Nah, mulai nek Harley sandarannya kan gede. Tapi nek kendaraan kayak pit listrik sing sakniki namung cilik-cilik. Sehingga akhiratir rahli ini hanya takrib, ada kira-kira mawon. Fataratan yakunu dhira'an, sehingga kadang-kadang ukurannya 1 dhira'. Wa taratan takunu aqalla minhu, dan terkadang ukurannya lebih pendek lagi, lebih kecil lagi dari itu. Fama qaraba adh-dhira' ajza'a al-istaru bihi. Maka segala sesuatu yang kira-kira mendekati 1 dhira' boleh digunakan untuk sutra. Wallahu a'lam. Ini penjelasan dari Ibnu Qudamah. Adapun dari segi ketebalannya, maka tidak ada batasan sama sekali. Ibnu Qudamah juga menjelaskan, fa amma qadruha fil ghiladhi wattiqati fala hadda lahu na'lamu. Adapun ukurannya dari segi tebal dan tipisnya, maka kami tidak mengetahui batasannya sama sekali. Fa innahu yajuzu an yakuna an takuna daqiqah. Maka boleh sutrah itu bentuknya tipis, kasahmi wal harbah, sebagaimana anak panah ataupun alat perang. Tipis, kecil boleh, tapi panjang. Wa ghalidhah, dan boleh juga bentuknya niku tebal, kal haid, sebagaimana tembok. Artinya tidak ada batasan mutlak tentang sutrah niku harus seperti apa. Tidak ada batasan mutlak. Boleh tebal, boleh tipis, sepanjang 1 dhira' atau kurang dari itu pun juga diperbolehkan. Kemudian jarak sutrah dari orang yang sholat itu jaraknya seberapa? Disunnahkan untuk orang yang sholat itu membuat sutrahnya tidak terlalu jauh. Seperti rincian dari hadisnya Sahal bin Sa'ad, kana baina musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari mamarrusyati. Jarak antara tempat sholatnya Rasulullah dengan tembok itu adalah cukup untuk domba lewat. Pol-pol saged nggih wedhus liwat niku pun saged. Niki kira-kira mboten perlu dipraktekke nggawa wedhus dhisik. Niki bahasa niki hanyalah bahasa kira-kira, mboten kudu terus jenengan nggawa wedhus jipuk ngene Mas Jumari, gawa mlebu masjid malah seneni wong. Kira-kira untuk domba lewat niku pinten? Wedhus nek rada lemu niku ukurane pinten? Intinya kira-kira untuk sujud niku nyaman, nggih pun. Itulah batasan lebarnya jarak antara orang yang sholat dengan sutra. Sehingga hadis tadi dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, maksudnya adalah yakni bil musalli maudhi'us sujudi. Yang dimaksud musalli, musalla, yang dimaksud musalla, tempat sholat, itu adalah tempat sujudnya Nabi.
tempat sujudnya Nabi niku tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek. Kemudian ada hadis yang dijelaskan oleh Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bah. Suatu saat Rasulullah niku masuk di dalam Ka'bah. Tsumma shalla wa ja'ala bainahu wa bainal jidar nahwan min thalathati adru'. Kemudian Rasulullah sholat, kemudian menjadikan jarak antara beliau dengan tembok sejauh 3 dhira', 3 hasta. Nah, ini lebih jelas lagi ini yang dimaksud jaraknya tempat sujud niku sejauh 3 dhira'. Kemudian di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ini kitab fikih yang memuat 4 mazhab nih. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah nih. Yang dimaksud jarak 3 hasta ini dihitung dari jarak kedua kakinya. Yusannu liman arada ayusalliya ila sutrah, disunnahkan bagi orang yang ingin sholat menghadap ke sutrah, ayyaqraba minha nahwa thalathata adru'in min qadamaihi, untuk mendekatinya berjarak 3 hasta dari kedua kakinya. Jadi jarak 3 dhira' niku dihitung dari kaki niku. Intinya jarak sutroh dengan orang yang sholat niku tidak boleh terlalu jauh, juga tidak boleh terlalu dekat. Kira-kira cukup untuk dia melakukan sujud. Nah, kemudian ada satu kasus, ketika seseorang sholat sendiri, kemudian dia tidak memakai sutroh. Bolehkah dia memakai sutroh atau membuat sutroh di pertengahan sholat? Atau contohnya gini, enten orang yang sholatnya niku menjadi makmum masbuk. Makmum masbuk niku kan di sebagian sholat dia sebagai makmum, di sebagian sholat yang lain dia munfarid. Bolehkah dia di pertengahan sholat itu dia membuat sutroh? Berarti dia akan melakukan gerakan-gerakan di luar sholat. Boleh enggak? Nah, Syekh Utsaimin pernah ditanya tentang hal seperti ini, lalu beliau menjawab, alladzi yadhharu li annahu la yusra', yang tampak bagiku adalah tidak disyariatkan hal itu. Jadi mboten enten pensyariatan membuat sutroh di tengah-tengah salat. Nah, dari sutroh itu dilakukan atau dibuat sebelum dia salat. Nah, itu sutroh itu dibikinnya sebelum sholat. Nek tengah-tengah sholat niku mboten enten sunnahe sutroh. Bagi yang makmum masbuk pas sholatnya niku dadi munfarid, nggih mboten sah golek alat nggo damel sutroh. Wa anna sahabah radhiyallahu anhum idza fatahum syai'un qadau biduni ayattakhidhu sutratan. Karena para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka terlambat sholat, maka mereka hanya membayar kurangan dari sholat itu tanpa membuat sutroh. Wis pokoke gering lanjutke sholate mawon, mboten perlu gawe sutroh. Karena sutroh itu pensyariatannya adalah sebelum sholat. Tsumma law qulna bi annahu yustahabu ayattakhidha sutratan, sehingga ketika kita berpendapat mengambil sutroh itu mustahab, au yajibu ala qauli man yara wujub sutroh, atau membuat sutroh itu hukumnya wajib bagi orang yang berpendapat bahwa sutroh itu hukumnya wajib, fa innal ghalib annahu yuhtaju ila masyin wa ila harakatin, maka umumnya dia membutuhkan berjalan ataupun bergerak. Dia membutuhkan berjalan atau membutuhkan bergerak. Jadi membuat gerakan-gerakan di luar sholat. Nah boleh nek wah reneng
sutroh niki. Akhirnya dadak metu golek bangku, nggo gawe sutroh. La nastabihaha illa bidalilin bayyin. Maka kami tidak memperbolehkan hal tersebut kecuali dengan dalil yang jelas. Jadi ketika mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, itu dalilnya kudu jelas. Mboten asal kamu oleh orang iki, Pak. Ora oleh. Nah, dalilnya napa? Wis pokoke ora oleh, mboten asal. Ketika mengatakan boleh ataupun tidak boleh, maka harus berdasarkan dalil yang jelas. Fadhahir annal ma'mum yuqalu lahu sutratul imam intahat ma'aka. Maka yang jelas kita katakan kepada makmum masbuk, sutrahnya imam telah berakhir. Telah berakhir dengan salamnya imam. Wa anta la tattakhidhu sutrah, sehingga kau tidak perlu membuat sutrah lagi. Meskipun sutrahnya sudah berakhir, yaitu imam, tidak diperlukan untuk membuat sutrah karena tidak ada dalilnya membuat sutrah itu di tengah salat. Li'annahu lam yarid ittikhadha sutrah fi athna'is salat. Karena tidak terdapat dalil mencari sutrah di tengah salat. Wa inna ma tuttakhadhu sutrah qabla al-bada'i fi salat. Dan membuat sutrah itu disunnahkan sebelum memulai salat. Kemudian bagaimana tentang orang yang melewati di depan orang yang salat? Ini terkadang anak-anak kita ataupun mantan anak terkadang ada juga yang belum paham. Sehingga ketika selesai sholat wajib, dia langsung lewat di depannya orang yang sholat karena mau keluar masjid. Pokoknya seorang ngwasi kiwa tengen, pokoknya waton liwat ngoten mawon. Sedangkan dia melewati orang yang sedang sholat. Dalam masalah ini harus diperinci dalam dua keadaan. Pertama, melewati orang yang menggunakan sutroh. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah melewati di luar sutrohnya. Maka kalau seperti ini tidak masalah. Kalau melewati di depannya orang yang sholat dan dia sudah pakai sutroh dan lewatnya itu di luar batas sutroh, maka diperbolehkan. Berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Thalhah ibnu Ubaidillah, salah satu sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Ada sahabat-sahabat niku minal asyratil kiramil bararah, 10 sahabat. Salah satunya adalah Thalhah bin Ubaidillah. Ini termasuk salah satu sahabat yang ketika perang Uhud niku, di mana mayoritas sahabat niku lari ketika perang Uhud, Thalhah niki tetap mboten mlayu. Tetap mboten mlayu di waktu perang Uhud. Diriwayatkan idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithlu mukhiratir rahli falyusalli. Jika salah satu di antara kalian meletakkan di hadapannya seperti kayu belakang yang berada di atas unta, falyusalli, maka silahkan sholat. Wala yubali man marra wara'a dzalik, dan tidak perlu memperdulikan siapapun yang lewat di luar sutroh tadi. Artinya ketika sudah bikin sutroh, ada orang yang lewat di depan sutroh tadi, di luar sutroh tadi, maka mboten masalah. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah melewati orang yang sholat di antara yang sholat dengan sutroh tadi. Jadi benar-benar pun gawe sutroh. Kemudian malah sing lewat niku sengaja lewat niku ten tengah-tengah antara sutroh kali sing sholat. Kurang ajar enten iki. Maka yang seperti ini hukumnya dilarang. Dan bagi yang sholat niku justru dianjurkan untuk mencegah orang tadi. Mencegah. Dihalang-halangi ben boten lewat.
dan itu tidak membatalkan sholat. Ini termasuk gerakan wajib. Nah, ini mungkin kalau kita membahas pembatal sholat, ini nanti ada gerakan wajib, ada gerakan yang disunahkan, ada gerakan yang diharamkan, ada gerakan yang diperbolehkan. Nah, ini termasuk gerakan yang wajib, menghalang-halangi orang yang mau lewat di depannya. Dalam satu riwayat dikatakan idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, ketika salah satu kalian sholat menggunakan sutra, fa arada ahadun ayajtaza baina yadayhi, kemudian ada seseorang yang mau lewat di depannya, fal yadfa'hu, maka hendaklah dia menolaknya, mencegahnya. Fa in aba fal yuqatilhu, kalau yang dicegah tadi kok tidak mau, wis dialang-alangi ngene niku tetep ngayal mawon liwat, fal yuqatilhu, maka dicegah lagi. Fa innama huwa syaitonun, maka dia sebenarnya adalah setan. Niki kata hadis ya, orang yang lewat di depannya orang yang salat niku sejatinya dia adalah setan. Ning mboten sah gunake. Pas jenengan salat setan malah batal. Malah batal. Pokoknya ditolak dengan keras. Ditolak biasa kok mboten gelem, ditolak dengan keras. Dicegah dengan keras. Tapi nek pun kadung lewat nggih mboten sah ditarik. Nek pun kadung lewat mboten sah ditarik karena dia akan lewat untuk kedua kalinya. Gitu. Pun kadung lewat ngiwa malah jenengan tarik meleh. Lah niku malah lewat ping pindho. Pun ditarik wonge ngeyel lewat meneh ping 3. Oleh piring cantik niku. Intinya ketika ada orang yang lewat, justru kita diwajibkan untuk mencegah orang tersebut untuk melewati di depan kita. Bahkan di dalam lafaz hadisnya fa'in aba fal yuqatilhu. Kalau yang dicegah itu menolak, tetap ngeyel mau ajeng lewat, fal yuqatilhu. Nek bahasa fal yuqatilhu niku nek bahasa asline dari kata qatala, kon merangi. Pokoknya ditolak dengan lebih keras lagi. Rada dijoroke sithik mungkin. Tapi ngeten iki kira-kira sing dilewati niku kira-kira simbah-simbah dijoroke malah marai geger nggih pun. Boten dilakoni. Pokoknya namung kita hanya berusaha untuk mencegahnya. Adapun sing dicegah pun wis ngayal boleh nggih pun niku dadi tanggungane sing ngayal niku. Dia akan apa? Berperan sebagai setane luweh oke gitu. Dan tidak boleh bagi seorang yang melewati di antara sutrohnya orang yang sholat, dan hal ini dikarenakan ada ancaman yang sangat keras bagi orang yang lewat di depan orang yang sholat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamu al-maru baina yadayil musalli madza alaihi." Seandainya orang yang lewat di depannya orang yang sholat itu tahu betapa besar dosanya, lakana ayyaqifa arba'ina, seandainya dia berhenti selama 40 masa, itu lebih baik baginya min ayyamura baina yadayhi, daripada dia lewat di depannya orang yang sholat. 40 masa niku napa to? Kata Abu Nadhr, la adri aqala arba'ina yauman aw syahran aw sanatan. 40 masa niku apakah 40 hari atau 40 malam ataupun 40 tahun, itu dia tidak tahu. Pokoknya 40 masa, tidak ada rinciannya. Intinya dosa besar bagi orang yang melewati orang yang sedang sholat. Makanya anak-anak kita pun juga harusnya diajari ben mboten pelayon ten ngarepe wong sing lagi sholat. Ini juga PR untuk saya nih. PR bocah-bocah cilik nanti
doplak. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Rajab bahwa hukumnya diharamkan untuk melewati di hadapan orang yang sedang salat. Namun penggunaan kata makruh yang sebagian mengatakan hukumnya niku makruh, kata makruh dalam bahasanya ulama-ulama terdahulu niku maksudnya adalah haram. Makruh, jadi makruh dalam bahasa hadis dan makruh dengan bahasa fikih niku berbeda. Dalam bahasa hadis makruh itu artinya haram. Tapi dalam bahasa fikih makruh niku seperti yang kita pahami. Jadi yang lebih populer bagi kita niku makruh niku yang dibenci ngoten-ngoten. Tapi kalau dalam bahasa hadis makruh itu artinya haram. Maka kata makruh itu menurut Ibnu Rajab untuk bab ini, makruh ini maksudnya haram, diharamkan bagi seorang lewat di depannya orang yang salat. Ini yang kula jelaskan niku. Dan juga perlu diketahui bahwa ketika ada orang yang berlalu di hadapannya sudah melewati dirinya, maka tidak boleh baginya untuk mengembalikannya ke tempat sebelum ia melewatinya. Nek pun kadung lewat nggih pun dinengge mawon. Nek pun kadung lewat. Tapi kalau sebelum lewat dia harus menolaknya, harus mencegahnya. Tapi nek pun kadung lewat, mboten oleh dibalekke ke tempat semula. Kata Ibnu Hajar, wa dhahaba al-jumhur ila annahu idza marra wa lam yadfa'hu, dan pendapatnya mayoritas ulama ketika ada orang yang melewatinya dan dia tidak mencegahnya, fala yang bagi lahu ayyaruddahu, maka tidak selayaknya untuk mengembalikan orang tersebut ke tempat semula, li'anna fihi i'adatul murur, karena di dalamnya terdapat pengulangan melewati. Dia akan mengulangi untuk kedua kalinya. Nek pun kadung lewat nggih pun dinengge mawon. Kemudian rincian yang kedua, melewati di hadapan orang yang tidak menggunakan sutra. Kalau tadi kan melewati di depannya orang yang tidak yang menggunakan sutra. Kalau menggunakan sutra, kalau di luar sutra mboten napa-napa, tapi kalau di dalam sutra diharamkan. Bagaimana kalau tidak menggunakan sutra? Maka dalam masalah ini ada perbedaan antara ulama. Masalah jarak yang dilarang untuk lewat di hadapannya. Ibnu Rajab mengatakan perkataan para ulama tentang batasan tersebut. Wa fi qadril qurbi alladhi yumna'u al-murur fihi wajhan li ashabina. Dan dalam batasan dekat yang dilarang untuk dilewati, maka ada dua sisi menurut para ulama. Ahaduha, salah satunya, annahu mahdudun bi thalathati adru, dibatasi sepanjang 3 dhira. Yang tidak boleh dilewati kalau tidak pakai sutra, batasnya adalah 3 dhira. Li'annaha muntaha al-masnun fi wad'i sutra, karena itu adalah batasan akhir disunnahkannya meletakkan sutra. Wasani, kemudian yang kedua, batasannya adalah jika seseorang lewat di depan, maka ia mampu untuk mencegahnya dan sholatnya tidak batal. Jadi ketika melewatinya itu sudah di luar batas di mana dia tidak bisa mencegahnya, maka ini bukan masalah. Yang bermasalah adalah ketika dia lewat di depannya orang yang tidak menggunakan sutra, namun batasannya itu adalah masih dia bisa mencegahnya.
Nek sudah di luar batasan dia mencegahnya, niku mboten napa-napa. Dan Syekh Utsaimin juga menyebutkan dalam Syarhul Mumti, kitab Syarhul Mumti, pendapat para ulama tentang hal ini, dan beliau menguatkan pendapat bahwa jarak yang dilarang antara dirinya dengan tempat sujudnya. Jarak yang dilarang untuk dilewati kalau ada orang yang sedang sholat dan dia tidak menggunakan sutra adalah sepanjang tempat sujudnya. Batasan tempat sujudlah yang menjadi batasan, dia tidak boleh lewat di depannya orang yang sholat. Kalau sudah di luar tempat sujud maka tidak masalah. Dapat fatwanya sakit dengan waca kiambak, dengan waca terjemahannya mau. Intinya disunnahkan seseorang itu menggunakan sutra, dan sutra ini menjadi batasan yang paling jelas jarak di mana dia tidak boleh dilewati orang lain ketika dia sedang sholat. Kalau tidak ada sutra, batasannya itu menjadi tidak jelas. Dia harus mengira-ngira lagi. Sehingga disunnahkan bagi orang yang sholat niku sebelum sholat dia menggunakan sutroh dulu. Ya, kemudian bagaimana tentang sutroh dengan garis? Ya, terdapat satu hadis dari Abu Hurairah, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an." Ketika salah satu kalian sedang sholat, maka jadikan sesuatu di hadapannya. Maka letakkan sesuatu di depannya sebagai sutra. Ketika mau sholat, maka letakkan sesuatu di depannya sebagai sutra. Fa illam yajid falyansib asan. Kalau tidak menjumpai sesuatu, maka tegakkanlah atau tancapkanlah satu tongkat. Nah, nek dhewe kan mboten saged nggih nancepke tongkat, remuk nggih. Nggih remuk apa nek iki jobine nggih. Fa illam yajid falyahutta hadzan. Nah, niki nek bagi kita juga remuk juga nih. Orat-oratannya pirang-pirang. Ketika sudah ada garisnya, maka garislah itu jenengan niatkan sebagai sutra. Kan di depan kita ini sudah ada garis kita. Garis-garisnya miring-miring ini. Nah, ini jenengan niatkan, kantun diniatkan garisnya itu sebagai sutra. Tsumma la yadhurruhu ma marra baina yadayhi. Sehingga apa saja yang melewati di depannya maka itu tidak akan membatalkannya, tidak akan mengganggu dia yang sedang sholat. Meskipun hadis ini sebenarnya diperselisihkan oleh para ulama, namun intinya diperbolehkan. Kondisi yang paling akhir, ketika memang tidak ada benda sama sekali, maka jadikan garis itu sebagai sutra. Ini ada penjelasan pendapat para ulama tentang ini. Ada yang mengatakan garis itu bisa dianggap sutra, ada yang mengatakan garis ini tidak dianggap sebagai sutra. Nah, ini masalah khilafiyah, masalah perbedaan ulama. Dan bagi kita yang orang awam ini mau memilih yang berdasarkan masing-masing ulama itu diperbolehkan. Ketika ada khilafiyah, ini bagi kita luas. Mau pilih A, mau pilih B, itu diperbolehkan. Yang penting kita memilihnya itu bukan berdasarkan apa? Nafsu. Bukan berdasarkan nafsu, wah kita penake nganggo iki. Kita enek anggap napa haram, kita enek nganggo ku abot, pilih sing makruh wae. Kalau milihnya niku namung berdasarkan nafsu, niku adalah pilihan yang tidak tepat. Insyaallah mengatakan kesetulah terakan, mugi-mugi saged dadosaken manfaat kagem kula lan panjenengan sedaya. Karena kesalahan kathah kurang kula nyuwun pamunten. Insyaallah pembahasan selanjutnya
kita bahas tentang pembatal sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.